Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah jelaskan tentang satu Raja-Raja 6, 9, 10 ya, yang tentang kayu ars itu. Oke. Ini berikutnya lagi, ini komentatornya ini mau menyanggah begini. Jangan samakan budaya situ, maksudnya budaya aku mungkin ya, dengan peradaban Romawi gitu. Zaman 2000 tahun lalu tuh udah ada yang namanya kontraktor, Mas. Ya. Dia kutip Kisah Para Rasul 19:23 sampai 5. Enak kalau gini, enak karena dia sebut ayat, jadi aku bisa langsung merujuk ya. Ini yang kemarin aku hapus lah ini ya. Aku hapus. Jadi kita kembali ini sekarang yang keempat. Yusuf si tukang kayu. Keempat. Ya. Oke. Dia merujuk Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 19 ayatnya 23 sampai 25. Oke, dia mau membantah bahwa kalau aku bilang kemarin bahwa antropologis budaya bangsa-bangsa Semitik, Arab dan Israel itu sebetulnya nggak jauh dengan kita, yaitu kalau dia bangun rumah misalkan ya, itu gotong royong, tidak ngundang kontraktor gitu loh ya. Mungkin itu yang mau dia bantah, nggak apa-apa, kita ikuti aja. Jadi diskusi itu kita tidak harus mempertahankan kerangka berpikir kita, nggak apa-apa, kita masuk ke kerangka berpikir teman diskusi kita juga, itu bagus-bagus saja. Dan aku mengambil langkah itu saat ini ya, juga yang kemarin sih, saat ini dan kemarin ya, tentang kayu ars itu. Oke, sekarang aku baca ya, jadi begini, aku tetap Alkitabiah, aku nggak mau lari dari Alkitab. Ya. Nih perikopnya, Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Di mana? Di Efesus, ya. Kita catat dulu namanya. Efesus. Ya. Oke, di Efesus. Aku baca langsung ayat yang dikutip 19:23 25. Oke ya. Aku baca begini. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Jadi ini tukang bikin kuil ya. Aduh. Sorry, saya batuk. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah. Oke. Saya lanjutkan ya. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya, gitu ya. Jadi ini ada Demetrius punya tukang-tukang, gitulah. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain dalam perusahaan itu dan berkata,
Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Nah, jadi ini sudah berbicara perusahaan ya. Sampai berapa? Sampai berapa dia? 25. Oke, sekarang aku selesaikan di situ aja di 25 itu. Jadi dia mau mengatakan bahwa dulu itu sudah ada perusahaan. Tuh. Sekarang aku mau tanya, apakah perusahaan itu seperti perusahaan kita sekarang? Secara tekstual memang perusahaan. Itu loh. Perusahaan. Tapi apakah terus bayangan kita perusahaan pada waktu itu seperti pada perusahaan kita sekarang ada teken kontrak, nanti kalau kita bisa klaim, misalkan jadinya berapa hari kita bisa klaim? Kan tidak. Itu yang pertama. Tapi sebelum ke sana, aku akan katakan dulu, sebetulnya ayat ini bercerita tentang apa sih perikop ini? Ya, bercerita si Paulus itu ngomong begini, mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Nah, ini juga hati-hati terhadap teks dewa Paulus. Tapi yang dimaksud Paulus itu bukan dewa. Apa? Allah. Cuman karena dia berbicara dengan dalam konteks Efesus penyembah para dewa, maka dia menggunakan kata dewa. Jadi Paulus itu berbicara tergantung kepada siapa dia berbicara, itu konteksnya beda-beda nanti. Jadi jangan katakan bahwa Paulus menyembah dewa. Karena Paulus sedang berbicara tentang orang-orang di Efesus penyembah dewa-dewa. Gitu loh. Nah, Paulus mengatakan ya, bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Nah, patung-patung dewa siapa ini tadi? Demetrius ini kan maklarnya pembuatan patung-patung ini. Siapa sini ya? Sebentar. Aduh. Nanti kamu lihat sendirilah patungnya siapa sih ini. Sebentar. Ada kok tadi, terlalu kecil. Artemis, dewi orang Efesus. Artemis, dewi orang Efesus. Karena mereka membuat patung, itu bisnisnya itu terancam oleh pernyataan Paulus bahwa yang dibuat dengan tangan itu bukan dewa. Padahal si Demetrius buat patung dewa. Itu loh duduk permasalahannya ini. Paham ya? Sebelum aku nanti masuk ke konteks kita ini. Ya. Kalau kita kan tidak bermasalahkan bikin patungnya, tapi kontraktornya itu loh. Ya. Paham ya di sini ya? Bahwa Demetrius bisnisnya terancam oleh ajaran yang dibawa Paulus, yang dibuat oleh tangan itu bukanlah dewa, sedangkan Demetrius membuat patung-patung dewa, begitu loh. Ya. Tetapi apakah Demetrius karena dia punya banyak, katakanlah banyak tenaga kerja, kan ini seperti rombongan-rombongan biasa saja. Jangan kamu bayangkan terus kontraktor, terus di sana bikin patung, di sini bikin patung, enggak. Ini konteksnya di mana? Di Efesus. Jadi perhatikan ketika sebuah konteks itu dipelajari, Anda harus paham yang namanya ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Ini pahami dulu. Ini berbicara dalam konteks ruang dan waktu di Efesus. Jelas? Nah sekarang, oke lah. Aku ikuti aja. Oke lah, ini pemborong. Demetrius ini pemborong. Oke. Siapa sih namanya? Sebentar. Demetrius, iyalah. Oke lah. Demetrius ini pemborong. Oke lah. Ada pemborong, berarti Demetrius. Aku ikut aja pola pikir kalian, pola pikirmu. Ya, Demetrius ini pemborong. Oke, tapi ingat, di mana Demetrius jadi pemborong? Ruang dan waktunya lihat. Ruang dan waktunya lihat. Ya, dia melaksanakan bisnisnya sebagai pemborong patung-patung itu di Efesus, bos.
Bukan di tempat di mana Yusuf, si tukang kayu, hidup. Dia tidak hidup di masyarakat Efesus, si Pak Yusuf itu. Ini bercerita di masyarakat Efesus. Sekarang kalau kita lihat peta, supaya kamu tahu juga nih, di Injilmu, makanya kamu harusnya sering baca Injil dong. Kamu itu orang Kristen nggak pernah baca Injil, asal kopas-kopas saja, akhirnya kan seperti ini gitu loh. Kalau kamu dikasih tahu itu kamu pelajari, jangan hanya kopas-kopas saja, kamu nggak tahu duduk permasalahannya. Nih ya, dunia perjanjian baru. Kita lihat Efesus itu di mana? Di sini, bos. Dia di utara sini. Ya, ini dia di sini. Bentar, supaya kau lihat. Kamu lihat di patungmu lah, di patungmu. Kamu lihat di Injilmu. Efesus tuh di sini, bos. Ini Efesus. Sementara ruang dan waktu Palestina tuh di sini. Ini Yerusalem ini. Sayangnya Galilea, Nazaret tidak, karena ini diperbesar ya. Yang kecil-kecil nggak disertakan. Dia tulis Palestina, Yerusalem ini. Ini di sini. Efesus itu di sini. Yang aku bicarakan tentang budaya kayu itu tidak familiar, itu di sini. Tahu nggak kau? Kok bodoh amat sih? Bukan di Efesus ini. Sorry. Aku gitu bukan apa-apa, supaya kamu pinter gitu loh. Aku nggak marah. Cuman gregetan aja, kok bodohnya nggak ketulungan ya gitu. Geografisnya beda. Aku berbicara geografis Palestina, yang itu Yerusalem, ditarik lagi yang itu Galilea, yang ditarik lagi yang itu Nazaret, ya. Kok diperkecil lagi? Bukan dalam ruang dan waktu Efesus. Gitu loh. Di Galilea, ya, di Nazaret, sebuah katakanlah desa gitu. Mereka hidupnya ya sangat humanis sekali. Gitu loh. Mereka bergotong royong, mereka bersahaja, mereka sebagai peternak domba-domba pergi kalau siang, kalau malam terlalu panas, mengembalakan domba-dombanya, menanam makanan-makanan untuk mereka. Berupa apa makanan pada saat itu? Apakah gandum atau apa? Pergi ke ladang. Ya kalau jalan naik bukit turun bukit kaki kesandung batu, itu humanis, itu familiar. Itulah kehidupan kebersahajaan yang ada di lingkungan Yusuf. Yang di sana kayu itu tidak familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.